Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 12 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-10 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, terima kasih untuk hari baru ini. Kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan melalui Nabi Elia. Berilah kami hati yang terbuka agar dapat meresapi firman-Mu dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Luruskan hati kami pada jalan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh nafsu duniawi yang sia-sia. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai dengan 39. Sekali peristiwa Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu. Tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya,
Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!" Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan
segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Nilai suatu aturan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Kita pasti pernah mendengar istilah generation gap, yaitu adanya kesenjangan cara pikir atau pemahaman yang terjadi antara dua generasi yang berbeda yang kerap kali mengakibatkan miskomunikasi. Permasalahan ini sebenarnya selalu terjadi di setiap zaman, dan biasanya ada suatu pola yang sama di mana suatu aturan yang dianggap wajar oleh generasi sebelumnya kemudian dianggap tidak cocok lagi, misalnya terlalu mengikat, dan dianggap tidak penting oleh generasi sesudahnya. Seringkali hal-hal semacam inilah yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai lama tersebut. Maka ia bisa berubah menjadi nilai baru atau hilang sama sekali. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Tentu tergantung pada bagaimana manusia memandang nilai-nilai itu sendiri. Seharusnya esensi suatu nilai bersifat abadi, sedangkan cara melaksanakannya lah yang perlu dan bisa disesuaikan dengan zamannya. Ibu, bapak, rekan muda, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pandangan Yesus yang anomali terhadap kebiasaan bangsanya yang secara umum diperlihatkan melalui perbedaan sikap antara dia dengan para ahli Taurat, membuatnya dituding sebagai melawan hukum Taurat, seperti yang sering kita baca dalam kisah Injil. Mungkin hal itu sedikit mengingatkan kita pada pembangkangan generasi yang lebih muda terhadap tradisi-tradisi tua yang sudah dilakukan turun-temurun. Namun, ada perbedaan mendasar pada sikap Yesus ini. Kritik Yesus pada aturan itu bukanlah berdasarkan keinginan pribadi di mana ia merasa aturan itu terlalu mengikat ataupun tidak penting. Yesus mengkritik bagaimana para orang Farisi dan ahli Taurat menjalankan aturan tersebut. Yesus ingin memurnikan motivasi pelaksanaan hukum itu. Kita tahu bagaimana pada zaman itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat memelintir hukum Taurat demi keuntungan mereka dan menekan masyarakatnya sendiri. Mereka menjalankan praktek agamanya dengan dorongan untuk memegahkan diri supaya terlihat suci. Hal-hal semacam itulah yang menjadi kritik Yesus. Ia mengembalikan dasar dari semua hukum pada hukum kasih yang sebenarnya merupakan intisari dari Taurat itu sendiri. Walaupun demikian, ada satu peringatan bagi kita kaum Kristiani melalui bacaan Injil hari ini. Di sini Yesus memberi penegasan tentang bagaimana sikapnya terhadap hukum Taurat. Bagi para kaum Farisi, Yesus dilihat sebagai sosok yang kerap menyalahi aturan hukum Taurat. Ia seolah melawan dan tidak mau mengikuti hukum Taurat. Namun, dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menghilangkan hukum Taurat, bahkan untuk aturan terkecilnya sekalipun. Ia mengutuk orang yang menghilangkannya dan mengajarkannya demikian pada orang lain. Apakah arti dari perkataan Yesus ini bagi kita? Apakah itu berarti kita juga harus mengikuti hukum Taurat? Memang, Yesus menekankan betapa pentingnya kasih dalam segala tindakan daripada sekadar menjalankan hukum Taurat. Tapi di sisi lain, pemikiran ini bisa memunculkan sikap permisif. Asal berdasarkan kasih, asal tidak merugikan orang lain,
berarti boleh melakukan ini dan itu. Kita lupa bahwa pada aturan-aturan Taurat atau ajaran tradisi lain ada suatu nilai-nilai moral dan adab yang sepantasnya kita sebagai manusia mempertahankannya. Jika kita manusia tidak menjaga nilai-nilai moral, etika, dan adab, maka kita akan dengan mudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan kita, entah itu berkelit di balik aturan atau hukum, atau bahkan mengubah-ubah aturan sesuka hati. Maka dari itulah Yesus menunjukkan betapa ia menghargai hukum Taurat itu. Karena bagaimanapun hukum Taurat itu berasal dari Tuhan. Hukum Taurat adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah abadi, seperti yang ditegaskan oleh Yesus. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lantas bagaimanakah sikap kita pada hukum Taurat? Yesus sendiri menegaskan bahwa ia datang untuk menggenapinya. Dan seperti yang bisa kita baca dalam Injil, ia selalu setia menjalankan hukum tersebut. Namun Yesus melakukannya dengan sadar, dengan motivasi yang benar, bukan sekadar menjalankan kebiasaan semata. Ia berpegang dari pemaknaan yang tepat pada setiap aturan itu, dan ia bertindak berdasarkan nilai yang benar dari aturan tersebut, bukan sekadar demi hukum itu sendiri. Maka sebagai pengikut Kristus, kita pun harus bersikap dan bertindak demikian. Yang kita pertahankan adalah nilai-nilai yang ingin diperjuangkan, bukan semata-mata menuruti aturan tanpa tahu maknanya. Dengan begitu, kita tidak terikat pada hukumnya, melainkan menjalaninya sebagai orang bebas. Marilah berdoa. Allah yang Maha Benar, sabdamu senantiasa kami dengar setiap hari. Doronglah kami untuk patuh dan setia pada ajaranmu. Semoga firman-Mu yang kekal senantiasa hidup di dalam hati kami, dan sempurnakanlah dalam diri kami nilai kebenaran yang berasal dari Engkau. Berilah rahmat kerendahan hati, agar kami mampu menghayati Taurat-Mu dan menghidupinya dalam tindakan sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu terkasih, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.